Saya Irwan dan ini teman saya Dimas. Halo, saya Dimas. Akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Teori masuknya Islam ke Nusantara terbagi menjadi 4. 1. Teori Mekah. 2. Teori Gujarat. 3. Teori Persia. 4. Teori Cina. 1. Teori Mekah. Teori Mekah berpendapat bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia merupakan langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad ke-7 Dasar teori ini sebagai berikut. 1. Berita Arab yang menyebutkan bahwa pada abad ke-7, 674 di pantai barat Sumatera telah ada perkampungan Arab. 2. Berdirinya kerajaan Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i. 3. Raja-raja Samudra Pasai memakai gelar Al-Malik. Gelar ini biasanya dipakai oleh raja-raja di Mesir. Para pendukung teori ini adalah Hamka, Vandler, dan T.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini didasarkan pada kekuasaan politik Islam yang telah ada pada abad ke-7 oleh karena itu, masuknya Islam ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya. Peran yang paling besar terhadap proses penyebaran Islam di Indonesia adalah bangsa Arab yang dilakukan pada abad ke-7. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13. Gujarat terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Pendukung teori ini adalah Snow-Hur Gronje, W.F. Sutterheim, dan Bernard H.M. Flecke. Para ahli ini memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, hal ini juga bersumber pada keterangan Marco Polo yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak telah banyak yang memeluk agama Islam dari India dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Dasar teori ini sebagai berikut. 1. Jalur perdagangan antara Indonesia dan India telah terjalin lama, yaitu melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, Eropa. 2. Penemuan batu nisan milik Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai. 3. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia, Iran. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Hussein Jajadiningrat menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Kesamaan tradisi tersebut sebagai berikut. 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad SAW. 2. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar. 3. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang berangkat tahun 1419. 4. Teori Cina mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari perantauan Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Dasar teori ini sebagai berikut. 1. Raden Patah merupakan raja Islam pertama di Jawa yang merupakan keturunan Cina. 2. Gelar dari raja-raja di Demak ditulis dengan istilah Cina seperti Cek Kopo, Jin Bun, Cek Bancun, Cunceh, dan Cucu. 3. Masjid-masjid tua di berbagai tempat di Pulau Jawa memiliki arsitektur Cina. Masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Beberapa teori masuknya Hindu-Buddha. 1. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Vandler. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana juga memahami ajaran Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis kontak penguasa di Nusantara dan di India terjadi berkat hubungan dagang. 2. Teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta Ksatria. Teori yang dikemukakan Prof. Dr. J.L. Moens ini berargumen bahwa sekitar abad 4-6 kerap terjadi peperangan sehingga kasta Ksatria, yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan sebagian kasta Ksatria dalam peperangan, menurut teori Ksatria, mendorong orang Ksatria melarikan diri dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara.
3. Teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Orientalis Prof. Dr. N.J. Krom, pengusung teori Waisya berpendapat, golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Kedatangan golongan Waisya ke Indonesia, kata Krom, juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada rakyat Indonesia di samping berdagang. Golongan ini diyakini menetap sementara waktu dan tidak jarang juga menetap permanen di Nusantara, lalu menikah dengan penduduk setempat. 4. Teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti IF, D.K. Bos. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupaya menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang dari Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindu-Buddha. Orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Sekian dari kami berdua, sampai jumpa nanti.